Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh kayaknya cukup banyak, cukup beragam banget ya smartphone di budget 3 jutaan. Kayaknya masing-masing brand punya jagoannya tersendiri. Kayak kemarin tuh contohnya Poco X3 NFC, ada juga Realme Narzo 20 Pro, dan terakhir banget baru kita bahas itu Vivo Y20s. Iya, semuanya di harga 3 jutaan plus yang pasti punya kelebihan masing-masing, dari mulai adanya NFC, ada pengisian daya yang cepat, sampai baterainya yang besar. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu juga pemain yang ikut meramaikan di budget 3 jutaan, yaitu Infinix Zero H, ya Zero 8, Zero J, Zero 8. Iya, smartphone 3 jutaan daripada Infinix ini kayak cukup banyak peminatnya. Terlihat dari apapun yang gue upload ya di YouTube, kayaknya pasti ada pertanyaan tentang Infinix Zero 8 ini. Kapan di-review mbak? Dan sorry banget hari ini baru bisa nge-review. Jadi yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Infinix Zero 8 bisa dibilang ini desainnya cukup menarik ya dibandingkan dengan desain smartphone dari Infinix sebelumnya yang pernah gue bahas. Jadi bisa dibilang kayak ikonik banget, terlihat dari mulai desain kameranya dan juga untuk desain body back cover ini itu finishingnya nge-glossy dan akan ada efek hologram gitu bila terkena pantulan cahaya. Ini gue suka sih untuk bagian desainnya. Ya untuk saat ini bisa dibilang desainnya paling cakep ya dari smartphone Infinix sebelumnya, dan rasionya lebih memanjang bila kita jajarkan dengan smartphone lain yang ukurannya itu nggak jauh beda. Desain kameranya emang cukup ikonik banget ya, dan sebenarnya juga mengingatkan kita sama desain daripada Vivo S1 Pro, tapi emang lebih mungil gitu ya dibandingkan dengan yang Zero Edge ini. Body back covernya berbahan polikarbonat dan juga finishingnya glossy dan cukup banyak meninggalkan sidik jari. Jadi saran dari gue, gunain aja softcase yang emang sudah disediakan pada box pembeliannya. Kalau untuk bagian layar sendiri punya lebar layar tuh 6,8 inch dengan jenis layar itu IPS, dan emang berasanya luas banget ya dan sedikit bongsor di tangan gue. Terus kalau kita ngomong untuk bagian layarnya, ini layarnya kan 6,8 inch dengan jenis layarnya IPS, resolusi sudah Full HD+, dan menariknya dilengkapi dengan dual panel gitu di bagian atasnya nih, dimana menyematkan dua kamera gitu dari mulai 48 megapiksel dan juga 8 megapiksel sebagai ultra wide. Iya, untuk kualitas layar sendiri sudah baik ya karena resolusinya itu sudah Full HD+, yang bakal enak dan dipakai untuk kebutuhan nonton. Dan nggak lupa deh untuk refresh rate-nya juga sudah mendukung 90Hz, dimana bakal lebih asik pengalaman saat scrolling ataupun untuk main game bakal lebih asik. HP ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di bagian sudut kanannya yang peletakannya tuh pas banget di jempol gue. Lalu di bagian ini juga terdapat tombol kontrol volume yang juga terasa solid nih guys. Sedangkan di bagian kirinya terdapat SIM tray yang mau menampung 3 slot sekaligus. Jadi kalian tuh bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan microSD. Sedangkan bagian bawahnya terdapat port jack audio, port yang sudah Type-C, dan juga speaker. Dan oh ya, sebelum lupa, untuk kualitas daripada speakernya sendiri, suara yang dihasilin terbilangnya cukup menggelegar nih guys. Tapi memang kalau misalkan kita mendengarkan terlalu tinggi gitu ya, volume suaranya akan terasa sedikit pecah. Dan mungkin ini PR dari Infinix sih. Untuk selanjutnya semoga aja bisa lebih enak lagi untuk suara yang dihasilin. Infinix Zero 8 ini dilengkapi dengan kapasitas RAM itu 8GB dan juga ROM sebesar 128GB. Wow, pastinya ini enak banget ya kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan jangka waktu panjang. Dalam artian kalau misalkan kalian mau naruh berbagai foto, video, terus install beberapa game menarik, ataupun untuk nyimpen video drama Korea gitu ya yang tak kunjung usai, itu bisa banget pada internal memori besar 128GB ini. Kalau untuk performanya sendiri, Infinix Zero 8 ini sudah menggunakan prosesor dari MediaTek Helio G90T yang kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan CPU ini emang sering digunakan kebutuhan main game. Iya, sedikit menjajarkan dengan smartphone di kelas harganya ini sudah jauh lebih mending ya guys. Tapi gimana experience yang ditawarin saat main game pada smartphone ini? Jadi kemarin tuh gue coba untuk main PUBG, itu dapat settingan balance ultra, dan sesekali memang kadang nemuin frame drop gitu. Dan bagi gue yang emang bukan kebutuhannya main game terus-terusan, itu rasanya udah happy banget ya main game pada Infinix Zero 8 ini.
Lalu saat penggunaannya dipakai untuk kebutuhan main PUBG selama 30 menit, itu daya tahan baterainya berkurang sekitar 8-10% gitu. Sedangkan kalau dipakai untuk kebutuhan nonton nih guys, selama 1 jam, itu daya tahan baterainya berkurang sekitar 10%-an. Wah, awet banget ya. Lalu untuk kebutuhan tadi gue sebutin, itu rasanya terbilangnya suhunya aman nih guys. Nah, untuk kapasitas baterai sendiri itu sebesar 4500 mAh yang terbilang sudah cukup lumayan nih guys. Dan yang suka juga pengisian dayanya juga terbilang cukup cepet karena dilengkapi dengan 33 watt flash charge. Iya, pengisian itu cuma 1 jam gitu dari mulai 0 sampai 100%. Lalu untuk kamera sendiri, desain ketupat ini membawa quad kamera. Iya, 4 kamera dengan konfigurasi sebagai berikut. Wah, terbilangnya cukup lengkap ya guys, pas banget kalau misalnya dipakai untuk kebutuhan mobile fotografi. Dari mulai adanya lensa ultrawide, itu gue seneng banget sih. Lalu untuk menu kamera sendiri terbilangnya lengkap, dari mulai adanya short video, AI kamera, beauty, bokeh, hingga super night mode. Ya, sudah lengkap dengan mode malam nih. Untuk hasil fotonya sendiri terbilangnya baik ya guys. Gue suka sama hasil fotonya yang cerah gitu. Tapi di beberapa kondisi terkadang itu terlalu lebay ya warnanya. Terlalu jauh daripada warna objek aslinya. Gimana untuk kamera depannya, ini kayaknya paling penting ya bagi para cewek ya, para kaum selfie yang suka selfie di mana-mana. Ini kayaknya penting banget sih. Jadi kamera depannya ini sebesar 48 megapiksel dan juga 8 megapiksel sebagai ultra wide. Wah, enak banget kayaknya ya. Sedangkan untuk hasil selfie sendiri sudah baik nih guys. AI gitu-nya cocok buat kalian yang suka selfie, tapi mungkin kalau lebih natural bakal lebih asik lagi nih. Dan juga kalau teman perhatiin, itu bakal kehilangan detail gitu, kayak awan di bagian belakang itu tampak putih aja gitu. Sedangkan perekaman video sendiri, kamera belakang ataupun depannya mampu merekam video hingga 4K di 30 fps. Tapi untuk ngerasain fitur ultra steady-nya itu di lock di 1080 pixel 30 fps. Untuk hasil video sendiri terbilangnya cukup stabil ya guys, dan juga sedikit kasar ya dalam penyesuaian cahaya di beberapa kondisi tertentu. So guys, lagi nyobain kamera belakangnya Infinix ya, Zero 8, dan ini gue aktifin ultra steady, jadi harusnya untuk rekaman videonya bakal lebih stabil. Coba kita sedikit lari. Oke, jadi ini gue liatnya sih tampak bener-bener kayak apa ya, kayak stabil gitu loh guys. Coba kita rubah ke yang ultra wide ya. Ini kalau yang ultra wide nya, dan ternyata kita juga bisa aktifin ultra steady ya, jadi cangkupannya bakal lebih luas. Dan coba kita sambil jalan aja, kira-kira bakal kayak gimana. So guys, lagi nyobain kamera depannya bakal seperti ini. Kalau dipakai tuh sambil jalan, kestabilannya akan seperti kayak gini. Coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar kira-kira kayak gimana untuk kestabilannya. Oke, segitu aja untuk tes daripada kamera depannya. Dan by the way, kalau ini untuk yang lensa ultrawide nya, jadi ternyata dengan dipakai untuk kebutuhan vlogging, dia bakal lebih luas gitu loh guys cangkupannya. Ini silau banget sih. Dan gue nggak tahu suaranya bakal kedengeran apa enggak, tapi jelas kalau gue lihat di layar cukup stabil ya, pakai buat sambil jalan. Oke guys, terima kasih aja untuk video kali ini, pendapat gue tentang Infinix Zero 8 ini. Rasanya makin kesini gue makin salut ya sama Infinix ya, dari mulai menghadirkan seri entry-nya ya. Jadi nggak melulu tentang entry doang kayak seri Smart, seri Hot ataupun seri Note, tapi sekarang udah ada seri Zero-nya. Iya, dan ini bisa banget ya jadi alternatif buat teman-teman yang pengen nyari smartphone 3 jutaan. Meski gue tahu banget sih di luar sana tuh banyak banget seri-seri 3 jutaan lainnya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan, budget, dan juga apa ya, ya insting teman-teman. Iya, sukanya tuh yang mana. Ya udah, jadi situ aja ya untuk video kali ini. Nextnya mungkin gue bakal cobain juga Infinix Hot 10 ataupun Note 8 ya. Kayaknya cukup banyak juga peminatnya. Jadi ya, so lihat aja nanti untuk video kedepannya. Yaudah, sekian dulu. Terima kasih nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.